Perintah Perang Dewa Naga. Bab 1094-1099. Raja Laba-Laba Merah. Kegembiraan melonjak di hati Ling Tian. Cara Raja Laba-Laba Merah memelihara racun dengan racun sama persis dengan cara kultivasi saya. Di lembah pengobatan abadi saat itu, Ling Tian juga mengadopsi metode pemurnian racun dengan racun. Pikiranku jatuh seketika. Ling Tian berterima kasih, lalu berbalik. Tetapi Penatua Agung sangat khawatir, "Senior, Anda harus ingat untuk tidak pergi mencari Raja Laba-Laba Merah. Menurut situasi Anda saat ini, begitu Anda bertemu dengan Raja Laba-Laba Merah, pasti mati." Khawatir, Ling Tian mengangguk, "Terima kasih atas pengingatnya." Melihat penampilan Ling Tian, Si Seng menghela nafas pelan, lalu membuka pintu. Buka pintunya sebentar. Banyak penjaga pribadi Jing Yue di luar pintu semakin menundukkan kepala mereka, dan Si Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya, "Patriark." Si Seng melambaikan tangannya, "Pesan, siapkan ruang tamu untuk Tuan, jangan abaikan." Desis. Mendengar ini, Si Zong semakin terkejut. "Anda harus tahu bahwa Jing Yue Villa juga merupakan kekuatan kelas 2 di Dongsu. Meskipun tidak sebagus Dongyang Men kekuatan teratas, Jing Yue Villa pasti termasuk dalam injakan semacam itu. Seluruh tanah bisa bergetar 3 kali. Saat ini, Si Seng memperlakukan Ling Tian dengan sopan. Mungkinkah identitas Ling Tian cukup untuk membuat seluruh Mirror Moon Villa bergidik, bukan? Si Zong menekan pikirannya dan melirik Ling Tian, "Tuan, ikuti saya." Ling Tian mengikuti Si Zong dan pergi. Di dalam rumah, Si Seng dan yang lebih tua tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Si Seng melirik Si Jiao yang sedang tidur nyenyak, dan menghela nafas pelan, "Gadis, kamu kebaikan menyelamatkan orang-orang ini, tetapi bagaimana Anda bisa tahu bahwa orang-orang yang Anda selamatkan dapat membawa perubahan total di Dongsu?" Dongsu berubah. Dunia terkejut. The Great Elder mengerutkan kening, "Tuan, masalahnya telah sampai pada titik ini. Tidak ada ruang untuk perubahan, tidak peduli apakah dia adalah anggota dari Sekte Racun, saya tidak peduli, jadi bagaimana dengan Sekte Racun? Sudah mengatasnamakan jalan yang benar, melakukan hal-hal yang jahat. Beraninya kamu bertanya siapa di dunia ini yang seorang Buddha?" Kata-kata Tetua Agung membuat Si Seng semakin diam. Di kamar tamu, Si Zong menenangkan Ling Tian, dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Ling Tian, yang bertanya tentang apa yang terjadi hari itu, dan kemudian membiarkan Si Zong pergi. Setelah beberapa saat, Si Zong mengambil guci dan tas pakaian, kirim ke Ling Tian. Melihat barang-barang di depannya, hati Ling Tian berdesir lagi, dan jari-jarinya melewati guci, hatinya sangat dingin, "Ibu, kamu telah menderita, dan Tianer akan menguburmu dan ayah bersama di masa depan. Itu tidak akan terpisah." Dia dengan lembut membuka kotak itu. Buka sebentar. Tapi kulitnya berubah drastis. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalam kotak, dan pemandangan seperti itu membuat kemarahan Ling Tian yang belum hilang tiba-tiba meledak. "Anjing tua dari keluarga Huo, kamu sebenarnya mempermainkanku seperti ini, agar tidak menghancurkan keluarga Huo. Aku bersumpah bukan manusia." Geram jatuh. Tinju mendarat di atas meja panjang, dan meja itu segera hancur. Sinar niat membunuh menyebar, dan seluruh Jing Yue Villa bergetar pada saat yang sama. Rao Si Seng dan kedua tetua berdiri tiba-tiba, sungguh niat membunuh yang mengerikan. Di dalam rumah, Ling Tianqiang menulis jarum ajaib Tai menurut Qiu Huo. Meskipun metode akupunkturnya misterius, metode ini terkenal di lembah pengobatan abadi. Mereka yang memegang jarum harus menganggapnya sebagai tugas mereka untuk menguasai dunia. Jika Anda menyembunyikan rahasia Anda, bagaimana Anda bisa mempromosikan cara pengobatan kepada dunia? Pikiran jatuh sesaat. Ling Tian juga meregangkan pinggangnya dan keluar dari jendela, melihat ke lampu di kejauhan, tetapi dia tidak peduli untuk menghargai kemakmuran Dongsu, dan sosok halus muncul di depannya. "Bodoh, kamu harus patuh dan berhenti mengkhawatirkanku." Bab 1095. Kamu dan Nianer, tidak peduli siapa yang kalah, aku akan menderita selamanya. Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kekuatan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat melindungi semua yang ingin Anda lindungi. Malam itu dalam.
Si Zong keluar dari pintu lagi, "Tuan, sudah waktunya makan malam." Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Si Zong khawatir, apakah ada yang salah? Pikirannya jatuh. Si Zong mengerahkan sedikit kekuatan, dan pintu terbuka, dan tidak ada bayangan Ling Tian di ruangan itu. Wajah si Zong berubah drastis. "Tidak, Tuan sudah pergi." Dia berlari keluar dengan cepat. Ingat, aula utama situs web. Penatua Agung dan Si Seng masih tenggelam dalam misteri jarum ajaib Tai, tetapi mereka mendengar suara panik di luar pintu. "Tidak baik, sesuatu terjadi." Itu jatuh dengan seruan. Titik. Si Zong bergegas masuk. "Tuan, sesuatu telah terjadi, Tuan telah pergi." "Apa?" Mendengar ini, Si Seng dan Tetua Agung bangkit pada saat yang sama, dan kedalaman mata mereka bahkan lebih terkejut. Dengan seperti itu sebuah penampilan, dia langsung berlutut dan dengan gemetar berkata, "Tuan, biarkan saya pergi." Setelah memasuki ruangan, "Saya hanya pergi selama setengah jam. Ketika saya kembali, Tuan telah menghilang." "Sampah." Si Seng mendengus. "Pelan." Titik. Dan kemudian mereka berdua berubah menjadi pita dan menghilang, dan muncul kembali, dan mereka telah tiba di kamar Ling Tian saat ini, kamar kosong, di mana tidak ada siapa-siapa, hanya ada di atas kertas di atas meja. Titik akupuntur diam membuktikan bahwa Ling Tian pernah ke sini. The Great Elder mengambilnya dan melihatnya, tubuhnya semakin gemetar. Harta karun. Ini jelas merupakan harta obat. Berkedip. Si Seng berbalik, "Si Zong. Di sini." Si Zong berlari mendekat. "Segera kirim pesanan, saya, elit Jingyue Mountain Villa, benar-benar keluar, berapapun biayanya, saya harus menemukan keberadaan pria itu, dan memastikan bahwa pria itu aman." Setelah selesai berbicara, Si Seng membuang tanda gelap. "Perintah Tuhan." Mendesis. Raut wajah Si Zong sangat berubah, "Aku ingin mematuhi perintah Tuan." Itu hanya sesaat. Di dalam Mirror Moon Villa, pesawat meraung, dan para elit melompat keluar tanpa henti. Pergantian Mirror Moon juga mengejutkan pasukan di sekitarnya untuk sesaat, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama, di tepi hutan hitam, ada sesosok, seperti hantu. Setelah beberapa kali melompat, ia mendarat di pohon yang menjulang tinggi di depan, tidak lain adalah Ling Tian. Berdiri diam sejenak. Mata Ling Tian seperti elang, melihat situasi di hutan lebat, tetapi tidak ada jejak laba-laba merah. Mengerutkan kening sejenak, Ling Tian terus masuk lebih dalam. Raja laba-laba merah. Dia harus menang, jika tidak racunnya akan sulit ditekan. Namun, yang tidak diketahui Ling Tian adalah saat dia memasuki hutan lebat, di kedalaman hutan lebat, di antara gua, di jaring laba-laba besar, ada laba-laba merah setinggi manusia. Mata merah tiba-tiba meledak menjadi darah merah. Kaki laba-laba yang kokoh bergetar terus-menerus, dan ada semburan suara rendah dan serak dari mulutnya. Dengan suara serak terdengar. Di dalam gua, laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dengan aneh, menyebar ke arah hutan lebat seperti gelombang. Di dalam hutan, Ling Tian bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai kedalaman hutan lebat. Saat dia berdiri kokoh, dia melihat awan kabut merah muda tiba-tiba meledak di depannya. Ling Tian mengerutkan kening dan bergumam, "Itu laba-laba merah." Bab 1096. Laba-laba bintang. Di hutan hitam besar, semua orang bisa mengatakan bahwa wajah mereka berubah ketika mendengar laba-laba, tetapi untuk Ling Tian, pada saat ini, mereka tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan pada saat ini, sedikit kegembiraan muncul di mata Ling Tian. Lagi pula, tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk mencari laba-laba merah. Dunia adalah yang paling beracun, Raja Laba-Laba Merah, dia pasti akan menang. Pikirannya jatuh sesaat, dan Ling Tian melompat beberapa kali, berlari melintasi hutan terus-menerus, dan dalam sekejap mata, dia menempuh jarak ratusan meter. Pada saat yang sama, di hutan, ada banyak orang kuat, terus-menerus melarikan diri. Lari, gelombang laba-laba merah telah muncul. Sial, mengapa benda ini tiba-tiba muncul? Ketika kami datang ke sini, kami jelas menaburkan bawang putih hitam dan hal-hal lain yang paling dibenci laba-laba merah. Titik. Sekelompok orang kuat, saat ini, seperti melihat hantu.
Lagi pula, bagi mereka, laba-laba merah adalah pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Jika tidak hati-hati, akan bunuh diri. Lihat, apa itu? Berani-beraninya seseorang terus pergi jauh ke dalam hutan saat ini. Aku tidak tahu dari mana para penjahat itu berasal. Untuk beberapa bahan obat, mereka bahkan menyerahkan nyawa mereka sendiri. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Tinggalkan dia, ayo lari cepat, dan ketika sudah larut, kita akan dikelilingi oleh laba-laba merah, tanpa tulang tersisa. Di luar, hutan lebat. Kapal udara di Mirror Moon Villa, seperti capung di seluruh langit, terus berkumpul. Suara menderu dari atas kapal udara sangat memekakkan telinga, tetapi juga menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Orang-orang dari Mirror Moon Villa bergegas masuk seperti orang gila saat ini. Mungkinkah ada harta karun di hutan sebesar ini? Orang-orang yang baru saja berlari sepertinya telah melihat hantu. Aku khawatir gelombang laba-laba merah muncul lagi. Di antara orang-orang yang berdiskusi, seorang pria kekar berdiri di depan mereka, dan ketika mereka melihatnya, mereka ketakutan. Tanpa sadar mengecilkan lehernya, Si Zong memelototi mereka, dan mendengus dingin. Apakah kamu melihat seorang pemuda dengan tubuh hijau dan luka-luka memasuki hutan lebat? Suara bertanya. Titik. Berguling seperti guntur. Mendesis. Beberapa orang bahkan lebih terganggu dan menggelengkan kepala satu demi satu. Pada saat ini, salah satu dari mereka berbisik, "Tuanku, kami baru saja lari dari dalam. Ketika kami melarikan diri keluar, kami melihat sesosok masuk ke dalam." Petik 2 tanda tanya. Si Zong sedang terburu-buru, apakah kamu melihat penampilan pria itu? Ini. Pria itu mengenang dengan hati-hati, kecepatannya sangat cepat, dan saya tidak memperhatikannya, tetapi dia terlihat sangat muda. Sialan. Si Zong sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Gelombang udara yang mendominasi segera menyebar, menakuti orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak berani bernapas, dan sebelum mereka dapat memikirkannya, Si Zong bergegas keluar dalam sekejap mata. Mendesis. Orang-orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas. Ya Tuhan, ada apa? Mungkinkah seseorang membuat marah Mirror Moon Villa? Tidak mungkin, Mirror Moon Villa dianggap raksasa di Dongzu. Ubah ada. Kalau begitu Anda dapat menjelaskan kepada saya bahwa sebagian besar orang kuat di Jingyue Zhuang telah muncul di hutan hitam, apa yang mereka minta? Titik. Semua orang terus berdiskusi. Di pesawat, Si Zong, bagaimanapun, tampak serius, dan mengeluarkan walkie-talkie di pesawat. Semuanya dengarkan, Tuan telah memasuki hutan hitam, dan kami akan menemukannya dengan segala cara, dan melindungi keselamatannya. Di bawah perintah Si Zong. Titik. Kapal udara lebih cepat. Bab 1097. Tindakan Jingyue membuat kekuatan besar lainnya semakin bingung. Di Dongzu, mata beberapa kekuatan besar tertuju pada Jingyue Villa, memperhatikan setiap gerakan Jingyue. Namun, penghasut semua ini, Ling Tian, tidak berhenti sama sekali, dan langsung menuju laba-laba merah di depannya. Sekarang, dia hanya berjarak puluhan meter dari laba-laba merah. Yang aneh adalah saat Ling Tian mendapatkan pijakan yang kokoh, laba-laba merah itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan memandang Ling Tian satu demi satu. Di mata merah itu seukuran kacang hijau. Lapisan warna dingin muncul, seolah-olah hendak menelan Ling Tian, dan saat laba-laba merah berkumpul, terdengar suara serak di tempat kejadian, seolah-olah mereka menggerogoti sesuatu. Ling Tian menyipitkan matanya, aneh, mereka sepertinya datang ke arahku. Memikirkan adegan memasuki hutan hitam besar 2 kali dan bertemu laba-laba merah 2 kali, Ling Tian penuh kecurigaan. Seng dan yang lainnya belajar dari mulut mereka. Laba-laba merah umumnya tidak berkumpul secara aktif. Dalam kebanyakan kasus, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang prajurit, kecuali prajurit telah memasuki wilayah mereka. Jadi selama bertahun-tahun, banyak prajurit hanya perlu mengemas bubuk bawang putih hitam dan hal-hal lain. Anda dapat dengan aman memasuki hutan hitam. Laba-laba merah secara alami tidak menyukai bubuk bawang putih hitam dan tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Mungkinkah? Ling Tian mengerutkan kening sejenak,
dan melihat laba-laba merah di bawah, dengan panik berbondong-bondong menuju pohon tempat dia berada, seolah-olah gila. Meskipun laba-laba merah itu kecil, mereka tidak dapat menandingi jumlah besar. Lagi pula, itulah alasan mengapa seekor semut mengguncang pohon. Saat laba-laba merah berkumpul, seluruh pohon bergetar hebat. Benci. Ling Tian melompat menjauh dari pohon, dan setelah pergi sejenak, pohon besar itu digerogoti oleh laba-laba merah, dan dengan keras, terbanting ke arah Ling Tian. U200B U200 Ling Tian mengangkat alis pedangnya dengan ringan, dan berkonsentrasi energinya pada pukulan berat. Dengan dengusan lembut, hancurkan untukku. Pohon itu hancur menjadi dua bagian oleh pukulan Ling Tian. Saat pohon besar itu hancur, dua lampu merah melesat ke arahnya. Bahaya. Ling Tian mengelak ke samping, dan kedua laba-laba merah itu jatuh sampai mati di batang pohon di bawah kakinya. Sebelum Ling Tian memikirkannya, dia melihat bahwa laba-laba merah di bawah tampak seperti arhat yang ditumpuk, tetapi hanya butuh satu momen. Pilar bertumpuk laba-laba merah sudah sejajar dengan Ling Tian. Untuk sesaat, laba-laba merah itu menekuk kakinya, lalu mengeluarkan teriakan aneh, dan membanting ke arah Ling Tian. Di bawah laba-laba merah, Ling Tian merasa lebih putus asa di dalam hatinya. Sulit untuk dijerat. Dengan suara keterikatan, Ling Tian berhenti menyembunyikan kekuatannya dan mengeluarkan minuman ringan. Cahaya keemasan kental tiba-tiba meledak dari tombak naga di tangannya. Dengan cahaya keemasan berkedip sesaat, suara menusuk dari pembunuhan yang mengerikan bergema di hutan, dan kemudian tombak naga terlihat jatuh dengan kejam di atas tumpukan pilar laba-laba merah. Saat tombak naga jatuh, kekuatan yang mendominasi langsung menembus seluruh pilar yang ditumpuk. Laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap mata, berubah menjadi debu dan hanyut. Di antara kabut merah melayang. Namun, murid-murid Ling Tian gemetar hebat, dan ada benda merah yang keluar dari dalam kabut merah. Suara mendesing. Suara jarum yang menusuk udara membuat jantung seseorang bergetar hebat. Itu sekuat Ling Tian, dan dia tidak bisa menahan perasaan teror. Hampir secara naluriah, Ling Tian memegang tombak naga di tangannya dan dengan terang-terangan menjatuhkan jarum merah itu. Pergelangan tangan Ling Tian juga dikejutkan oleh kekuatan yang dibawa oleh jarum merah, dan dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, kekuatan yang mendominasi. Sebelum Ling Tian bisa memikirkannya, dia bisa melihatnya di hutan lebat di bawah. Titik. Ada semburan geraman rendah lagi. Menggeram. Dalam awan besar kabut merah, seekor laba-laba besar perlahan melangkah keluar, seperti mobil. Ling Tian melihatnya di matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, apakah ini Raja Laba-Laba Merah? Bab 1098. Mencicit. Sebelum Ling Tian sempat memikirkannya, Raja Laba-Laba Merah mengeluarkan teriakan aneh, lalu membungkuk. Suara mendesing. Dari tubuh Raja Laba-Laba Merah, tiba-tiba, beberapa garis cahaya merah melesat keluar, seperti pisau tajam, mendekati Ling Tian. Mendesis. Menghadapi serangan Raja Laba-Laba, Ling Tian mengangkat alis pedangnya, dan sinar dingin keluar dari antara matanya. Untuk sesaat, Ling Tian mengangkat tombak naga dengan tangannya yang besar, dan mengikuti tombak naga di tangannya. Di atas seluruh tubuh tombak naga, seberkas cahaya keemasan meledak ke langit. Dengan cahaya keemasan meletus sejenak. Di sekitar tubuh Ling Tian, bahkan dalam sekejap, nyanyian naga yang melonjak meletus. Naga mengaum. Ingat. Saat kekuatan situs web diperkuat, Ling Tian tiba-tiba menginjak tombak naga di tangannya, dan membantingnya. Kekuatan tombak naga benar-benar menghilangkan cahaya merah di depannya saat ini, dan ia bergegas menuju Raja Laba-Laba di bawah. Kekuatan tombak naga. Mengejutkan masa lalu dan menyinari masa kini. Raja Laba-Laba Merah awalnya adalah makhluk paranormal, menghadapi kekuatan tombak naga, Raja Laba-Laba Merah bahkan lebih melengking, sepertinya ada pandangan jijik di mata merahnya, dan kemudian dia melihat laba-laba merah mengangkat kakinya. Ledakan. Saat dia mengangkat kakinya, dia benar-benar menahan kekuatan tombak naga yang tenggelam, dan raungan keras semakin menyebar pada saat ini, dan Ling Tian juga memiliki kilatan kejutan di matanya, tidak mudah untuk menyalurkan roh dengan tubuh binatang buas. Namun, yang lemah memakan yang kuat. Aku harus membunuhmu untuk mendapatkan darah hari ini, untuk menekan sumber racun di tubuhku.
2 gelombang laba-laba merah kan? Lagi pula, sumber racun di kursi ini berbahaya bagimu. Itu juga tonik yang bagus. Kata-kata Ling Tian jatuh sesaat, dan dia melihat bahwa Raja Laba-Laba Merah mengangkat kakinya, yang secara tak terduga menghasilkan kekuatan yang kuat, menyebabkan tombak naga di tangan Ling Tian naik tak terkendali. Ini sangat kuat. Ling Tian merenungkan lebih dalam lagi di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh laba-laba merah saat ini mungkin tidak kalah kuat dari seorang suci. Sialan. Dengan geraman rendah, Ling Tian semakin merasakan bahwa kekuatan agung di bawah tombak naga muncul dalam sekejap, sulit untuk dilawan. Ling Tian mendengus dingin, dan mundur. Mundur sejenak. Laba-laba merah itu benar-benar membengkokkan tubuhnya, lalu bergegas menuju Ling Tian dengan 8 kaki laba-laba sekeras besi. Berbahaya. Ling Tian mengangkat alisnya dan menggeram, "Dukung aku." Dengan suara, dia mundur. Terlepas dari lukanya sendiri, Ling Tian menunjukkan sikap rajanya lagi. Tombak naga di tangannya mendarat sesaat, dan bayangan naga emas tiba-tiba muncul di tombak naga. Langsung. Cahaya keemasan meledak dengan kuat, dan kekuatan yang mendominasi benar-benar menyebabkan tubuh Raja Laba-Laba Merah bergetar. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di mata yang penuh dengan niat membunuh berdarah. Tanpa menunggu Raja Laba-Laba Merah berpikir lagi, Ling Tian membuka matanya dan berteriak pelan, "Di depan kursi ini, delusi tidak terkendali." Dengan dengusan dingin, melihat Ling Tian mengeluarkan tombak naga. Sekaligus, naga emas mengerang liar sesaat, dan di mata Ling Tian, cahaya dingin meledak, seolah memegang lembing. Dia menerjang, menekuk lengannya, dan menyimpan kekuatan pada tombak naga, tapi itu hanya sekejap. Mata. Tombak naga menyerap energi dari sekeliling. Tiba-tiba, dengan lambaian tangan Ling Tian yang besar, tombak naga, yang telah diisi untuk waktu yang lama, tiba-tiba menusuk seperti bintang jatuh. Saat tombak naga menyapu, kekuatannya menjadi semakin gila. Mencicit. Raja Laba-Laba Merah sepertinya telah merasakan nafas kematian, dan terus mundur. Saat tombak naga datang di depannya, Raja Laba-Laba Merah meraung dengan bangga, menghalangi jalan dengan 8 kaki laba-laba. Gemuruh. Kaki laba-laba menyilang, yang sebenarnya menghalangi kekuatan tombak naga. Melihat ini sejenak, Ling Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangan Budanya, dan tepat di belakang Ling Tian, U200B cahaya swastika berkumpul di satu tempat, dan gambar Tathagata Dharma yang besar muncul kembali di dunia manusia. Hukum keluar. Suara Buddha makmur. Ling Tian mendorong keluar dengan telapak tangan yang ringan, dan aspek Tathagata Dharma seperti lengan, dan dia juga mengangkat lengannya dengan ringan. Segera, telapak tangan emas besar menekan tombak naga dengan paksa dalam posisi yang luar biasa. Awalnya berimbang, dengan penambahan telapak tangan Buddha, keseimbangan kekuatan tiba-tiba miring. Kekuatan tak tertandingi tombak naga lagi, secara tak terduga menembus 8 kaki laba-laba Raja Laba-Laba Merah dalam sekejap. Klik. Terdengar suara retakan, dan kaki laba-laba Raja Laba-Laba Merah langsung hancur dalam sekejap mata. Tidak hanya itu, tubuh besar Raja Laba-Laba Merah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Benar-benar terpesona. Bab 1099. Saat Raja Laba-Laba Merah jatuh ke tanah, ternyata seperti meteorit yang jatuh ke tanah, dan semua orang dalam jarak beberapa mil tiba-tiba gemetar. Ling Tian bahkan mengunci kesempatan sesaat, memegang tombak naga erat-erat dengan kedua tangan, seperti bintang yang jatuh ke tanah, jatuh dengan kuat, dan tombak naga terkunci di kepala laba-laba merah. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, kepala Raja Laba-Laba Merah ditusuk oleh tombak naga dalam sekejap mata, dan Raja Laba-Laba Merah menjerit sedih dan jatuh di sini. Menyusul jatuhnya Raja Laba-Laba Merah. Di seluruh Black Forest, Starscream mengamuk, bahkan melukai diri sendiri. Adegan seperti itu membuat beberapa orang kuat di hutan benar-benar terpana. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Laba-laba merah mulai saling membunuh. Ini bukan saling membunuh, ini bunuh diri. Di hutan hitam, apa terjadi? Dan raungan naga yang baru saja meledak, apa yang terjadi? Pada saat ini, di tempat yang lebih dalam di hutan hitam, ada sekelompok orang kuat,
berhenti, dan pemimpinnya mengenakan jubah panjang, dengan alis pedang dan mata berbintang, dan matanya tertuju ke depan. Suara nyanyian naga barusan, mungkinkah pria itu? Pikiranku jatuh sejenak. Pria itu mendengus dingin, ayo, penghinaan yang sangat memalukan. Menangkap sedikit sampah di alam Jusun, belum lagi hilangnya puluhan pembangkit tenaga Jusun, jaringan berita langsung hancur, dan sekarang Aula Sengsun diberangkatkan. Jika orang ini tidak bisa ditangkap, sungguh. Lupakan saja jika kamu mati. Di dalam hutan hitam. Meskipun Ling Tian membunuh Raja Laba-Laba Merah dengan satu serangan, kekuatannya sendiri habis hingga kelelahan, dan bahkan pada saat ini, ada garis hitam yang tak terhitung jumlahnya di wajah Ling Tian. Itu tanda racun. Menekan racun dengan paksa, Ling Tian mengeluarkan belati dengan tangannya yang besar, dan memotong perut Raja Laba-Laba Merah dengan susah payah, mengeluarkan manik-manik hijau dari dalam. Sumber racun. Orang yang mempraktikkan racun akan membangun sumber racun di tubuh mereka setelah mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, tidak terkecuali Ling Tian, tetapi metode budidaya lembah obat abadi sangat aneh, sumber racun Ling Tian. Bahkan, itu adalah dirinya sendiri. Ketika dia tidak menggunakan skill racunnya, sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya, begitu dia menggunakannya, dia adalah sumber racun yang sangat besar. Melihat sumber racun di tangannya, Ling Tian menarik napas dalam-dalam, selama kamu menyerap sumber racun ini, kamu dapat merestrukturisasi kekuatan sumber racun di tubuhmu, dan menekan racun yang mengamuk. Menunggu agar Ling Tian bahagia. Tiba-tiba terdengar raungan kapal udara di hutan lebat, Ling Tian mengangkat alisnya dan melihat, ada beberapa kapal udara yang berlari kencang di hutan lebat di depan, dan saat dia melihat lukisan pesawat itu, mata Ling Tian bergetar, kuil Tian Shen. Sial, orang-orang ini benar-benar tertinggal. Ling Tian mendengus pelan, menyingkirkan sumber racun, berbalik dan hendak pergi, tapi sayang sekali kekuatan Tian Kuil Shen saat ini luar biasa besar. Saat Ling Tian berbalik, kedua kapal udara itu dengan kuat memblokir jalan keluar Ling Tian, dan jalan hidupnya diblokir sejenak di kapal udara depan dan belakang. Ada ledakan paksaan yang mendominasi pada saat yang sama, dan kemudian terlihat 5 sosok mendarat perlahan. Kumpulkan yang kuat. Ling Tian melirik ke 5 orang sebelum dan sesudahnya dengan matanya, dan kemarahan di hatinya semakin kuat. Tunggu, kamu benar-benar mengejarku. Tangkap dia tanpa perlawanan, dan tunggu bersamaku untuk kembali menerima hukuman surga, jika tidak, dia akan dibunuh dengan sekuat tenaga. Kata-kata itu jatuh sesaat. Kelima orang itu memegang pisau panjang di tanah, dan tiba-tiba 5 pedang Qi berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba gelombang udara sombong seperti gunung menghantam Ling Tian. Nafas kematian segera menyelimuti seluruh tubuh. Ling Tian tidak marah tetapi tersenyum, dia mengayunkan tombak naga, dan mendengus pelan, anjing itu menggonggong tanpa henti, dan berbicara dengan lantang, saya ingin melihat hari ini, siapa yang berani lancang dimanapun saya berdiri. Dia mendengus pelan. Ketika tombak naga dengan terang-terangan menghantam tanah dan kekuatan naganya yang mendominasi menyebar, itu benar-benar membuat orang-orang di tempat itu mundur selangkah, dan sebelum semua orang bisa mengeluarkan suara, ada tawa gila di tempat itu, orang gila, apaan nada besar. Di depan orang suci ini, kamu seperti semut. Kuang Yan jatuh. Kuat, 5 pembangkit tenaga listrik yang mengepung Ling Tian berbalik dalam sekejap dan membungkuk hormat, selamat datang Yang Mulia Yuan Sheng. Selamat datang Yang Mulia Yuan Sheng. Selamat datang Yang Mulia Yuan Sheng. Ling Tian mengangkat alisnya, matanya menjadi lebih fokus, dia memegang tombak naga di tangannya yang besar, dan berbisik pelan, itu guru suci lagi.